Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk jiwa yang kuat. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriana. Saya mahasiswa dari Poltekkes Semarang. Di sini saya akan berbagi informasi tentang penyakit asam urat nih. Penasaran nggak ya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita kenalan dulu yuk sama penyakitnya. Penyakit apa itu asam urat ya kan? Nah, di sini penyakit asam urat adalah suatu GERD atau salah satu sendi jenis peradangan yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Nah, lalu kita cari tahu nih, apa itu si asam urat itu? Terus kemudian kita cari tahu nih, kenapa si asam urat itu bisa main-main ke tubuh kita. Yang pertama, adanya makanan-makanan yang berzat purin tinggi yang dikonsumsi seperti jeroan hewan, hidangan laut, dan daging merah. Terus kemudian ada minuman beralkohol atau mungkin minuman yang manis. Nah, itu menyebabkan adanya penumpukan purin. Yang kedua, beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan peningkatan asam urat. Karena apa? Karena obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam itu dalam air itu biasanya terdapat pada obat-obat diuretik ya. Nah, terus ada juga yang ketiga itu tentang obesitas atau kelebihan berat badan ya, yang membuat produksi tubuh lebih banyak asam uratnya sehingga kadarnya dapat melonjak ke dalam tubuh ya kan. Kemudian untuk yang terakhir ada riwayat kesehatan dari keluarga itu sendiri. Ya, oke, ini penyebab asam urat ya. Selanjutnya, kita harus tahu nih, kenapa asam urat itu main-main tuh ke tubuh kita. Apa aja sih yang kita harus tahu? Tanda gejalanya apa aja sih, ya kan? Nah, ini nyeri sendi pada daerah dengkul, terutama pada malam hari. Terus sendi terasa ngilu, bahkan sampai ngilunya itu sampai bengkak, ya kan? Kemudian meradang, bahkan kemerahan, nyeri pada sendi tulang itu, ya. Kemudian sebelum si asam urat itu main-main ke tubuh kita cegah dulu nih. Dengan cara apa sih? Gitu ya. Nah, dengan cara kita itu harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin rendah, ya kan? Kemudian perbanyak tuh minum air putih, ya. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian jangan sampai nih tubuh kita obesitas, karena kalau udah obesitas susah banget ya kan. Nah, kemudian kita juga harus rutin untuk olahraga gitu ya. Kemudian kalau misal asam urat udah terlanjur nih datang ke tubuh kita, bagaimana cara melakukan pengobatannya ya kan? Pasti bingung nih gimana nih caranya gitu kan. Kemudian kita menggunakan obat anti-inflamasi atau non steroid atau OAINS. Pada artritis gout yang berperan untuk mengontrol peradangan, itu bisa juga untuk mengurangi rasa nyeri pada area yang sakit mungkin ya. Kemudian selanjutnya kita harus memperhatikan modifikasi gaya hidup yang tadinya kita makan tinggi purin, sekarang harus rendah purin, karena bahkan harus menghilangi rendah purin ya kan. Kemudian kita juga tahu tuh bagaimana cara untuk mengobati. Ketika nyeri itu muncul, kita harus melakukan teknik non farmakologi dengan cara mengkompres area yang nyeri dengan kompres dingin. Dan juga ada lagi nih cara non farmakologi yang kita bisa jumpai nih di daerah kita ya kan. Kita harus diwajibkan atau berikhtiar dengan cara mengkonsumsi daun rebusan salam yang memiliki kandungan flavonoid yang bermanfaat untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah. Gitu ya. Nah, sekarang udah kenal kan bagaimana kita untuk mendekati si asam urat itu, bagaimana kita harus mengurangi apa yang menjadi penyebab asam urat itu, gitu kan. Kita tinggal pilih nih, kita mau ngejauh atau mau kedekat, gitu kan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Dadah.